Oke, jadi sama seperti prinsip-prinsip yang lain dari relativitas umum, itu didasarkan kepada dua buah prinsip, yaitu prinsip ekvivalensi dan prinsip general covariance. Ini dua prinsip ya, prinsip satu adalah prinsip equivalence, yang kedua adalah prinsip general covariance ya. Oke. Jadi kita akan meninjau prinsip yang pertama ini, yaitu prinsip ekvivalensi, yang kedua adalah general covariance ya. Jadi itu yang akan kita fokuskan. Nah, jadi prinsip ekvivalensi ini adalah berkaitan dengan kesetaraan antara massa inersial yang didefinisikan oleh hukum Newton kedua, yaitu massa adalah apa? F per A itu ya. Dan massa gravitasi yang didefinisikan oleh hukum Newton, ini sama-sama hukum Newton, tapi satu hukum Newton dynamics, satu adalah hukum Newton yang berkaitan dengan gravitasi. Jadi ada hukum Newton gravitasi, ada hukum Newton dinamika. Nah, keduanya ini hubungan antara massa inersial dan massa gravitasi ini menjadi misteri, tetapi sampai sejauh ini kita menganggap berdasarkan eksperimen yang kita lakukan ada kesetaraan antara keduanya. Artinya keduanya itu dianggap ekivalen. Jadi kesetaraan atau hubungan antara massa inersial dan massa gravitasi itu tentu ditunjukkan oleh Galileo yang menunjukkan bahwa objek yang jatuh dilepaskan pada saat yang bersamaan dan seterusnya itu akan jatuh dengan laju yang sama, kecepatan yang sama dalam medan gravitasi. Ya, jadi secara prinsip ini menunjukkan bahwa ini adalah ekivalen ya antara massa inersia dengan massa gravitasi. Dan ini juga sudah ditunjukkan yang kita telah pelajari oleh percobaan si siapa? Foss apa namanya bacanya saya nggak tahu, Foss dan seterusnya yang pakai torsion balance itu. Jadi itu adalah hal-hal yang kita pelajari dari sebelum-sebelumnya ya. Lalu ini ekivalensi ya. Jadi kita bisa mendefinisikan prinsip ekivalensi itu adalah namanya prinsip ekivalensi yang lemah. Ekivalensi yang lemah menyatakan bahwa massa inersial itu sama dengan massa gravitasi. Itu adalah prinsip ekivalensi lemah. Artinya semua objek itu akan mengalami percepatan yang sama di dalam medan gravitasi, tidak bergantung pada massa atau sifat-sifat intrinsik lainnya. Jadi tidak peduli sifat-sifat intrinsik lainnya, tapi semuanya memiliki percepatan yang sama. Nah, ada juga yang disebut dengan prinsip yang kuatnya ya, prinsip ekivalensi yang kuat. Nah, prinsip ekivalensi yang kuat ini diperluas oleh Einstein, jadi Einstein memperluasnya menjadi prinsip ekivalensi yang kuat, yang menyatakan bahwa ada ekivalensi gitu ya antara di sini jadi ini diperkuat atau di apa ya, dibuat menjadi pernyataan yang lebih strong oleh Einstein, diperluas bahwa ada kesetaraan yang antara gravitasi dengan kita tidak bisa membedakan intinya ya. Jadi kita intinya adalah kita tidak bisa membedakan percepatan kalau misalnya kita punya suatu elevator atau lift yang tidak ada gravitasinya, kita percepat ke atas gitu ya, begitu ya. Bisa ada kita percepat ke atas di sini. Percepatan A, terus ada orang yang di permukaan bumi berdiri, nah kecepatannya misalkan G gitu ya, maka keduanya ini adalah ekivalen ya, nah, nggak ada beda antara keduanya. Jadi artinya situasinya berbeda, tapi lebih tepatnya mungkin dikatakan ini
tidak bisa dibedakan oleh pengamat yang ada di kedua tempat yang berbeda tersebut. Yang di sini dipercepat ke atas dengan percepatan G, ini adalah bumi, yang ada di bumi, dan orang ini juga akan mengalami percepatan G, dan dia tidak bisa membedakan apakah itu disebabkan oleh wave, misalkan kalau dia nggak melihat, itu apakah dia ada di atas bumi, misalkan. Nah, yang disebut dengan prinsip ekivalensi itu adalah prinsip ekivalensi yang berkaitan dengan yang pernyataan yang kuat ini. Kuat ini adalah pernyataan prinsip ekuivalensi. Jadi kalau di dalam bahasa lainnya kita bisa katakan bahwa setiap eksperimen yang dilakukan, atau dengan demikian kita bisa mendefinisikan keadaan yang disebut dengan free fall, ya, mungkin free falling aja. Jatuh bebas. Ini keadaan tanpa berat, ya. Jadi konsep free fall ini nanti jadi sangat penting di sini karena berkaitan dengan kerangka Lorentz yang inersial, ya, lokal Lorentz frame atau lokal inertial frame atau kerangka inersial yang bersifat lokal. Dia akan banyak muncul di dalam relativitas umum. Dan eksperimen akan bisa mengetahui apakah suatu objek itu memiliki gaya apa tidak dalam kerangka jatuh bebas. Jadi kerangka jatuh bebas, kita bisa lakukan eksperimen di situ dan kita akan ketahui apakah dia memiliki bobot atau tidak dalam kerangka jatuh bebas. Dan tadi kita kaitkan ini biasanya kerangka jatuh bebas ini kalau di dalam relativitas umum dengan yang disebut tadi dengan lokal inertial frame, ya. Jadi kita dengan lokal inertial atau Lorentz frame, ya. Nah, lokalnya penting nanti, ya. Kita akan definisikan apa yang dimaksud dengan istilah lokal tersebut. Tentunya kita tahu bahwa banyak eksperimen yang menunjukkan membuktikan efek gravitasi pada cahaya, ya. Jadi kita tahu bahwa kalau kita bicara cahaya, maka salah satu eksperimen pertama yang membuktikan teori gravitasi adalah pembelokan cahaya. Jadi pembelokan cahaya, dan itu saya pernah jelaskan belum terlupa. Jadi kalau kita lihat pembelokan cahaya, itu kita bisa gunakan prinsip ekuivalensi bahwa itu bakal terjadi pembelokan cahaya oleh gravitasi dengan cara yang sangat sederhana. Jadi kalau dengan sangat sederhana kita bisa lihat saja dari prinsip ekuivalensi ini bahwa kalau kita punya misalkan suatu rangka atau suatu lift yang atau apalah pesawat misalkan yang jatuh bebas, misalnya lift jatuh bebas adalah free fall. Lalu di sini kita ada cahaya gitu, ya, sumber cahaya gitu, ya. Di sini memancarkan sumber cahaya, memancarkan, terus ini ada detektornya di sebelah sini, jadi dia akan memancarkan cahaya kan gitu. Nah, jadi kita akan melihat dua kondisi. Yang pertama adalah orang yang ada di dalam kerangka ini. Orang dalam kerangka jatuh bebas, maka berlaku di sini adalah teori relativitas khusus, kan, karena dia adalah lokal inersial.
Ini lokal artinya di tempat dia. Ini adalah kerangka inersial yang bersifat lokal. Oke. Ini dia, karena dia bersifat lokal, maka dia akan memenuhi relativitas Einstein yang biasa. Sehingga cahayanya akan bergerak terus di sini. Tetapi dia akan diterima oleh detektor di sebelah kanan. Tapi kalau untuk kerangka yang di bumi, misalkan di sini ada kerangka di bumi, gitu ya, maka dia akan melihat situasinya berbeda. Dia akan melihat bahwa ini akan turun, gitu, suatu saat tertentu. Dan awal di sini, maka pada akhirnya dia akan mencapai titik di sini, misalkan. Sehingga ya, ini jarak jatuhnya ke sini ya, karena dia jatuh bebas, misalkan di dalam kerangka si orang yang ada di bumi. Jadi kita tunjukkan bahwa dengan prinsip kuat dari ekuivalensi, kita akan mendapatkan konsekuensi bahwa cahaya di dalam medan gravitasi itu akan dibelokkan. Ya, intinya begitu ya. Jadi ini konsekuensi yang bisa langsung dilihat di sini. Tanpa kita melakukan perhitungannya. Nah, pembelokan cahaya dalam gravitasi atau medan gravitasi itu dapat dikarakterisasi dengan jari-jari dari kurvaturnya. Nanti kita akan banyak bicara mengenai jari kurvatur. Jadi ada namanya jari kurvatur lengkungan. Jari kurvatur untuk pembelokan cahaya itu kita tuliskan C itu untuk cahaya, bahasa Inggrisnya C, Indonesia disebut cahaya. Ini laju cahaya biasa C kuadrat dibagi dengan G. Jadi jari-jari kurvatur atau jari-jari pembelokan ya. Jadi kalau belok ini ada jari-jarinya di sini kan. Nah, itu adalah C kuadrat per G. Ya, ini buktikan aja ya. Bagi latihan lah, bisa-bisa. Tak ya. Nah, kalau kita lihat juga, misalkan kalau kita hitung ya, kuat medan gravitasi pada permukaan suatu objek yang bermassa seperti suatu bintang itu bisa dinyatakan sebagai berikut. Jadi kita tulis sebagai kuat medan gravitasi ya. Pada permukaan. Benda menjadi R ya. Bermassa M dengan kuat ya, kuat medan gravitasinya itu nanti dinyatakan dalam perbandingan ini jari-jarinya terhadap kurvatur dari cahaya tadi, jari-jari kurvatur dari pembelokan cahayanya. Ini bisa dihitung adalah G massa itu yaitu R kuadrat. Ini adalah jari-jari yang tadi, jari bendanya. Dengan jari-jari kurvatur cahayanya. Ya. Jadi kalau kita lihat kuat medan gravitasinya besar, maka perbandingannya ini makin besar. Artinya apa? Artinya pembelokan dari cahayanya makin tajam gitu ya. Karena C-nya makin kecil.
berbanding terhadap R yang sama, atau sebaliknya ya. Jadi kalau R yang makin besar, tapi R-nya sama, berarti itu kuat medan gravitasi juga makin besar. Paling mudah membayangkan dibalik aja, menganggap aja jari-jari bendanya tetap sama, tetapi pembelokannya makin besar, berarti kuat medan gravitasinya makin besar, artinya dia makin memiliki efek kepada cahaya dibelokkan walaupun jadinya sama. Jadi kita bisa bayangkan rapat masanya itu makin tinggi di sini ya. Dan kalau kita tinjau, misalkan kasus di mana misalkan kasus khususnya di mana ini karena kebanyakan yang kita amati adalah seperti ini, bahwa ini sangat kecil ya, artinya kuat medan gravitasinya kecil, atau lemah, lalu dulunya itu lemah. Maka yang bentuk ini kita bisa tuliskan, nanti kita tuliskan, misalnya tuliskan ulang dulu aja, RC adalah sama dengan apa? M kan per R, C kuadrat kita kalikan massa gitu ya, 1. Maka ini sama dengan M dibagi R-nya naik ke atas gitu ya. Berarti ini M C kuadrat bentuknya berbeda lagi ya. Tapi ini M C kuadrat kita tahu adalah sama dengan energi, betul ya. Energi diam, sedangkan ini adalah, maksudnya adalah energi potensial gravitasi atau disebutnya energi gravitasinya. Ini adalah energi gravitasi dengan energi diam atau resonansi. Jadi kita bisa kuantifikasi besaran kuat medan itu dengan menggunakan energi. Jadi jika kuat medannya lemah, itu artinya adalah perbandingan antara energi gravitasi dan energi diam adalah kecil, gitu ya. Jadi kita bandingkan semuanya nanti terhadap energi diam dari partikelnya. Ya. Kalau dia jauh lebih kecil dibanding rest mass energinya, maka kita ambil itu energi kuat medan yang lemah. Itu lemah ya. Ini berkaitan dengan rest mass-nya atau energi gravitasinya lebih kecil dibanding rest mass-nya. Ya, dia kira-kira begitu. Nah, ini kita bisa lihat sebagai contoh di alam semesta kita, kebanyakan medan gravitasinya cukup lemah, gitu ya. Jadi yang dari pengamatan bintang Katai putih, Sirius B misalkan ya, namanya ada Sirius B, itu rho-nya kurang lebih 10 pangkat 6 dalam cm kubik gitu. Ini akan menghasilkan rasionya adalah 4. Ya, jadi ini pada Sirius B itu termasuk bintang Katai putih ya. Yang harusnya massa jenisnya sudah cukup besar, apalagi bumi atau matahari gitu ya, pasti jauh lebih kecil lagi. Karena itu secara keseluruhan biasanya sangat kecil ya. Nah, efek gravitasinya nanti baru akan muncul ketika perbandingan GM per R besar C kuadrat ini mendekati 1 atau lebih besar. Dan itu biasanya akan muncul ketika kita berbicara mengenai misalkan bintang neutron, atau di permukaan bintang neutron, atau di horizon dari suatu black hole. Dan pada posisi-posisi tersebut, untuk benda-benda tersebut, barulah nanti medan gravitasinya cukup besar, gitu ya. Perbandingannya cukup besar. Jadi kita kuantifikasi dan perbandingan aja. Jadi jari-jari kurvatur gravitasinya itu mendekati dengan
jari-jari benarnya, jari-jari dari bendanya. Gitu. Dan dalam kasus-kasus itu baru relativitas umum akan menunjukkan efeknya yang berbeda dari efek yang biasa kita amati kalau kita hanya menggunakan mekanika atau gravitasi Newton. Ya. Nah, efek lain adalah efek yang terkenal juga adalah efek dari redshift, ya, redshift. Jadi kalau yang seperti tadi, yang pertama tadi medan gravitasi mengakibatkan pembelokan cahaya. Tapi medan gravitasi juga akan menghasilkan satu redshift. Caranya sama dengan menggunakan redshift ekivalensi lagi, kita punya kerangka jatuh bebas. Misalkan kita tembakkan saja, ini ada foton di bawah, sumber fotonnya di bawah, gitu. Ini adalah vektornya, oke. Kita tembakkan ya, ada foton. Ini kerangka jatuh bebas, free fall ya. Karena free fall, maka berlaku dia special relativity kan ya, special relativity berlaku di sini. Maka semua hukum special relativity berlaku, ini adalah kerangka inersia. Maka menurut orang yang ada di sini, misalkan dia akan melihat bahwa apa yang diamati di sini, di detektor di sini adalah sesuai dengan apa yang dipancarkan di sini. Artinya frekuensinya misalkan adalah nu itu, maka dia akan mengamati frekuensi yang besarnya sama nu. Tetapi apa yang terjadi kalau kita tinjau dari orang yang ada di kerangka di bumi misalkan. Ke atas sini, maka dia melihat situasi yang agak berbeda kan. Berarti apa yang terjadi adalah dia akan turun gitu ya, misalkan awalnya dia akan turun sini. Turun di sini ya. Berarti lintasan fotonnya kan di sini naik ke atas ya. Sampai ke sini ya. Betul kan ya. Awalnya di sini kan ya, awalnya di sini ya. Ketika lintasan awalnya di sini tetap gimana ya. Misalkan awalnya ini adalah yang biru ini adalah awal, tapi dia jatuh ke bawah. Awalnya di sini ketika sampai di sini akan lebih pendek kan. Ya, lebih pendek. Tetapi kita harus konsisten. Kalau kita tanya oleh detektor ini, dia akan harus mendapatkan jawaban yang sama kan, berarti frekuensi nggak boleh berubah kan. Betul nggak? Padahal kalau kita lihat dari gelombangnya saja, misalnya jumlah gelombangnya 10, di sini 10, tapi lebih pendek, berarti ini akan lebih rapat kan, ya, di sini lebih rapat ya. Makanya seperti itu. Berarti ada namanya blue shift kan, secara pengamatan kita, terjadi efek blue shift di sini. Nah, kalau blue shift berarti frekuensi akan bertambah, tetapi yang diamati adalah frekuensinya tetap sama, seperti semula. Oleh karena itu, disimpulkan, menurut pengamat di sini, frekuensinya juga harus sama, tapi agar mengkompensasi atau membatalkan blue shift tersebut, harus ada efek namanya redshift. Oleh karena itu, kita bisa jelaskan bahwa medan gravitasi di sini, medan gravitasi itu akan menghasilkan redshift. Ya, itu disebutnya adalah gravitational redshift. Ini pakai hukum Doppler saja. Jadi blue shift-nya dibatalkan oleh efek redshift. Jadi kalau misalnya kita tulis saja pakai misalkan ini jaraknya adalah apa ya, H gitu ya. Oke. Jadi waktu delta T atau T saja. Misalkan T itu adalah waktu cahaya mencapai dari titik bawah ke titik atas. Maka waktunya adalah A dibagi C kan, jaraknya adalah A dibagi C. Nah, ketika awalnya diam, misalkan kita untuk mempermudah awalnya ini elevatornya atau liftnya diam, lalu dia turun ke bawah,
Maka dalam waktu T dari saat awal sehingga mencapai detektornya di sini, elevatornya akan turun berapa jauh gitu ya. Kita bisa hitung ya. Tapi yang jelas elevatornya akan dipercepat sehingga awalnya diam, sekarang mendapatkan kecepatan akhir sama dengan G kalikan T yang atasnya. Jadi ketika cahayanya mencapai detektor, elevatornya sudah turun ke bawah dengan kecepatan berapa GP, GH per C ya. GH per C. Nah, kita gunakan efek Doppler saja. Efek Doppler. Pergeseran frekuensi, ini nu ya bukan V. Efek Doppler itu adalah apa? P tadi dibagi dengan C saja kan, perbandingan aja ya. Ini efek Doppler. Berarti adalah GH per C dibagi dengan C. Tapi G ini adalah percepatan gravitasi. Yang kita sebutkan adalah GM per R besar kuadrat, karena kita anggap misalkan di permukaan bumi saja. Ini adalah H, bagi C berarti adalah bagi C ke bawah, ini pokoknya ada suaranya sih. Apa? A, C ke bawah, jadi C 2 kali, berarti C kuadrat, ini adalah, nah, ini ya. Oke, jadi kita bisa rumuskan dengan efek Doppler. Di sini ada pergeseran frekuensi. Nah, plus minusnya nanti kita atur ya. Tentu kita akan mengatur supaya ini akan membatalkan pergeseran frekuensi di sini. Jadi kalau misalkan dari sini kita aturkan dapat adalah pertambahan, misalkan ya, maka delta nu per nu-nya itu adalah negatif untuk menunjukkan pergeseran frekuensi adalah redshift. Tapi intinya adalah dia membatalkan blue shift yang diakibatkan oleh prinsip equivalensi tersebut. Jadi pergeseran frekuensi yang muncul yang menghasilkan blue shift ya sebenarnya kalau kita berbicara begini dia akan menghasilkan blue shift gitu. Tapi untuk menghindari atau kita menghindari adanya kontradiksi, maka harus ada redshift yang disebabkan oleh medan gravitasi yang akan membatalkan blue shift yang disebabkan oleh kecepatan tadi yang turun ke bawah. Nah, kita bisa hitung misalkan total redshift-nya. Kalau kita mau hitung, misalkan kalau kita integralkan aja ya, integralkan dengan asumsi medan gravitasi lemah. Medannya medan gravitasi ya, kita bicara gravitasi, maka kita lakukan integral, misalkan kecepatan awal adalah V0, awalnya jadi PS gitu ya. Kita pakai ini kan delta apa nih? Jadi D, jadi delta jadi D, jadi delta saja gitu ya. Maka tanda negatifnya menunjukkan bahwa dia adalah redshift. Awalnya misalkan jadinya R, lalu ke posisinya kita anggap aja S, H-nya kita ganti dengan DR gitu ya. Ganti dengan DR, adalah R yang kita variasikan. Kira-kira begitu ya, jadi seperti di atasnya kita rubah saja, ini berarti dari posisi R besar sampai ke posisi apapun juga kita sebut dengan S, frekuensi awalnya adalah 0, frekuensi akhirnya adalah S, gitu. Kita integralkan kanan kiri, panjangnya H-nya nanti kita buat
Jadi panjangnya kecil sekali kita sebut dengan dr, kita integralkan. Dan kalau kita integralkan, maka nanti kita akan dapatkan hasilnya adalah bahwa 0 itu untuk medan gravitasi lemah ya, lemah, ini akan bisa kita sederhanakan jadi 1 kurangi M per jadi kalau kita tinjau pengamat yang sangat jauh sekali dan medan yang sangat lemah di kasus kita ini, maka kita akan dapatkan untuk pengamat yang jauh sekali maka kita dapatkan ini tangga per nolnya itu ya kita asumsikan aja, berarti ini yang 10 yang menjadi 0 kan 1 per tangga, kita dapat 1 kurang M per kuadrat gitu ya. Atau kalau kita balik, ini jangan lupa ya bentuk seperti ini, dia akan muncul lagi yang mirip seperti ini. Ini sepernya saja kan ya, 1 kurangi, nggak ditulis min 1 pakai deret binomial, kita asumsikan ini cukup kecil, ya, berarti GM per RC kuadratnya sangat kecil, artinya misalnya tadi kan yang kita kuantifikasi dari karakterisasi dari medan lemah itu perbandingan ini saja. Kita dapatkan ini minus jadi positif kan, berarti 1 tambah GM per RC kuadrat. Jadi ini medan lemah ya, untuk medan lemah ini hati-hati di sini harus cukup kecil ya, untuk asumsinya medan lemah. Artinya GM. Oke. Kita bisa tulis lagi di sini, kita geser aja ke sebelah kiri satunya atau ya. Jadi kita bisa geser sebelah kiri, maka kita dapatkan adalah 0 tangga kurangi 1 adalah sama dengan atau ya kurang lebih lah standarnya segini, karena ini adalah medan lemah per kuadrat. Tetapi besaran ini kita bisa tulis juga, ingat bahwa nu itu adalah frekuensi adalah C atau apa? Saya itu adalah panjang gelombang per periode kan, lambda kalikan gitu ya. Atau itu adalah C per lambda. Nah, dari sini kita bisa tuliskan ini adalah sama dengan apa kira-kira? Ini tidak lain adalah lambda di tangga kurangi dengan lambda di 0, 0 itu posisi awal per lambda 0. Nah, ini punya nama sendiri. Ini disebutnya adalah Z. Z ini disebut namanya adalah redshift atau gravitational redshift. Jadi pada kebanyakan kasus di dalam relativitas umum kita biasa menggunakan Z kecil ya, kelihatan besar atau Z kecil untuk menyatakan banyak hal. Jadi ingat saja apa yang dimaksud dengan redshift atau gravitational redshift. Ini kita turunkan untuk medan lemah, tetapi pada definisi redshiftnya kurang. Untuk yang umum, secara umum, ya,
secara umum, jadi yang tidak bergantung pada medan lemah, itu kita akan turunkan, kalau sempat, itu kita bisa tuliskan seperti biasa satu proyek itu adalah bedanya ada faktor 2 di sini. Nah, dua akan hilang juga, tapi ada faktor 2 terus ada pangkat minus setengah ya. Jadi sebenarnya kalau kita reduksi lagi untuk medan lemah lagi, ini hasilnya tetap sama ya, medan lemah. Maka hasilnya sama persis seperti tadi, dari 1 tambah berapa ini setengah, kalikan 2, habis kan ya, berarti tinggal DM per sesuai ya. Nah, jadi cocok dengan hasil yang kita oleh eksperimen. Tapi ini adalah hasil yang nanti kita akan turunkan berkaitan dengan redshift secara umum. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan dulu? Nah, kita bisa memandang redshift itu seperti apa? Redshift itu lebih mudah atau lebih bagus, mungkin secara fundamental dibayangkan sebagai dilasi waktu ya. Betul kan ya, ketika kita bicara redshift berarti ada pergeseran dari frekuensi. Nu itu adalah 1/T kan ya. Jadi, maka redshift bisa dikatakan itu ekivalen dengan time dilation ya. Ketika nu-nya berubah, itu artinya waktunya berubah. Artinya pergeseran dari frekuensi itu adalah berkaitan dengan dilasi waktu yang telah kita pelajari dalam relativitas khusus. Ya, perlu tulisan nggak? Maksudnya, kalau misalnya delta T0, delta T ditangga, kan kalau kita balik jadi kan sama-sama nu tangga, nu 0, medan lemah jadi 1 kurang GM per R kuadrat. Nah, tadi terbesar. Jet. Ya, bisa dicoba sendiri untuk menghitung efek-efek ini, untuk misalkan kalau untuk benda-benda ya cari sendiri datanya, tetap cari datanya. Kok lupa. Hanya misalkan untuk ini aja ya, tadi kita rasakan untuk apa? Tentang kata ya. Tentang kata putih. Nah, serius. Kalau ketika serius B itu jari-jarinya cm dan masanya 1,95 kali 4,3 gram makanya. Nah, bisa dihitung misalkan bahwa Z-nya berapa ya, redshift-nya ya. Pergeserannya berapa besar. Ketika redshift kita bandingkan terhadap tangga ya, dari kejauhannya di tempat yang Z-nya itu kurang lebih sekitar 2,5 kali 10⁻⁴ ya, Z-nya. Ini kalau kita lihat hasil pengukurannya itu sekitar 2,7
katanya ya, plus minus 0,2 kali 10⁴. Jadi masih masuk ya karena plus minus 0,2. Itu pergeserannya cukup kecil sekali. Kalau kita lihat dari spektroskopinya maka cukup kecil. Demikian juga untuk dilasinya bisa dihitung juga dengan cara yang sama gitu ya. Kalau nggak salah kurang lebih 1 detik per jam pelambatannya. Nah, yang perlu diingat adalah efek dilasi ini adalah efek murni gravitasi, tidak ada hubungannya dengan, ada hubungannya tapi tidak independen gitu ya, ya berarti nggak ada hubungan. Penyebabnya tidak berhubungan dengan efek dilasi relativistik. Jadi kalau ada benda yang bercepat juga dalam medan gravitasi, maka efeknya dijumlahkan saja, tanda kutip ya, jadi efeknya akan saling bertumpukan. Nah, salah satu aplikasi dari relativitas umum yang terkenal adalah ya ini, dilasi waktu ini, redshift. Jadi kalau orang bilang buat apa sih relativitas umum, gunanya apa? Setidaknya kita bisa menggunakan HP kita karena ada relativitas umum. Kalau nggak ada relativitas umum, maka HP kita nggak jalan. HP dalam arti untuk komunikasi ya, kalau HP untuk main game mungkin nggak butuh kali. Tapi kalau game online mungkin perlu juga. Ya, jadi komunikasi dan juga untuk apa? Lokasi ya, untuk GPS-nya. Terutama untuk GPS karena ini adalah untuk menentukan tempat dengan akurat perlu ada proses timing yang tepat. Nah, semuanya bergerak. Kalau udah tahu semua tuh mungkin kalian nanti nggak perlu kita bahas. Oke. Nah, sampai sini ada mau ditanya dulu? Kalau tidak ada, kita kaitkan ini dengan apa namanya manifold Riemann ya. Jadi kita akan bicara manifold Riemannian dan kaitannya dengan ini, dengan prinsip equivalensi. Oke, jadi kalau kita bicara manifold, kita tahu bahwa dalam manifold biasanya kita harus membuat atlas kan, jadi kita nggak bisa membuat koordinat yang tunggal karena misalkan kalau kita punya permukaan bumi seperti ini, kita akan mendapati kalau kita memiliki satu koordinat saja, maka kita akan menemui masalah ketika dia bertemu di ujung atas atau ujung bawah, atau tergantung di mana, atau mungkin nggak perlu seperti itu, kalau kita lihat lingkaran saja itu pun sudah memiliki masalah misalnya. Tapi yang paling jelas adalah misalkan permukaan bumi saja. Oleh karena itu kita akan membuat patch yang akan dikumpulkan menjadi satu atlas atau kumpulan dari patch koordinat, intinya begitu. Intinya adalah kita nggak bisa membuat koordinat Cartesian yang bersifat global, apalagi Cartesian, pada sebuah permukaan lengkung. Tetapi kalau kita ambil metriknya dalam bentuk kuadratik, akan adalah S kuadrat, anggapnya ini misalkan 2 dimensi saja kan ya, biar gampang. Oke, contoh, misalkan ini kita ambil 2 kalinya, ini adalah quadratic form. Yang dipelajari di Vismat lagi. Maka geometrinya itu secara lokal bersifat Euclidean. Jadi secara lokal, dia adalah Euclidean. Artinya dia bersifat flat secara lokal. Artinya apa? Artinya kalau kita tinjau sembarang titik di situ, maka sembarang titik dia di sini, di koordinat ini, maka di daerah sini kita bisa bangun suatu sistem koordinat Cartesian yang bersifat lokal. Kalau secara keseluruhan kita nggak bisa ya, pasti akan masalah di titik-titik ujungnya. Kita hanya bisa mengcovernya separuh saja.
Lalu yang kedua adalah secara lokal Euclidean, artinya kalau kita hitung lingkaran di sini, ada lingkaran, maka keliling lingkarannya itu adalah memenuhi hubungan 2pi kalikan R tambah satu suku koreksi yang kecil, atau kita bisa anggap itu orde tinggi saja. Lalu kalau kita tinjau segitiga di sini, maka segitiganya itu memiliki jumlah sudut sama dengan pi plus besaran yang kecil yang kita anggap koreksi orde yang lebih tinggi. Artinya semuanya koreksi-koreksinya cukup kecil sehingga kalau kita abaikan koreksinya itu sama persis seperti Euclidean saja. Dan dia koreksinya bisa dibuang, bukan dibuang ya, diambil limitnya secara kontinu. Nah, suatu ruang yang bisa diperlakukan dengan cara demikian itu disebutnya adalah, atau suatu manifold yang bisa diperlakukan secara demikian itu disebut atau dibuat namanya adalah manifold Riemannian. Jadi manifold Riemannian dia adalah bentuknya kuadratik seperti ini dan secara lokal bersifat Euclidean. Jadi ada istilah khusus namanya adalah manifold Riemannian. Ya. Nah, karena ada manifoldnya maka ada metriknya. Metrik Riemannian itu ya berarti ya kuadratik bentuknya, berarti G mu gitu ya. H mu. Nah, ini adalah metrik Riemannian. Jadi satu ruang yang memiliki metrik Riemannian disebutnya adalah ruang atau manifold Riemannian. Ya. Nah, kalau kita lihat ruang waktu yang biasa kita tinjau, ruang waktu secara fisik sebetulnya adalah bukan Riemannian, tapi ada disebut dengan pseudo Riemannian. Karena metriknya adalah indefinite. Jadi kalau Riemannian itu kalau metriknya Euclidean kan, secara lokal dia bersifat Euclidean di sini. Sedangkan ruang waktu kita jelas tidak Euclidean, dia adalah Minkowskian ya. Jadi karena Minkowskian dia Lorentzian sehingga sebetulnya dia seringkali kita sebut Riemannian aja, tapi lebih tepatnya mungkin disebutnya adalah pseudo Riemannian ya. Jadi kita nggak terlalu pusing walaupun itu Riemannian, tapi pseudo Riemannian karena dia secara lokal tidak Euclidean tapi Minkowskian, tetapi kita sebut saja Riemannian. Jarang bisa dengar juga pseudo Riemannian. Jadi ini konsepnya mengenai manifold Riemannian. Demikian juga sebaliknya kalau kita punya metrik itu Euclidean atau Minkowski pada suatu daerah yang secara lokal kecil dari suatu manifold, maka ruang tersebut pasti adalah ruang Riemannian atau ruang pseudo Riemannian, tergantung. Oke, kita ada membahas sebelumnya mengenai konsep kurvatur dari cahaya dan seterusnya. Dan kita bisa mengkaitkan antara gravitasi, betul ya, dengan kelengkungan, berarti space-time, ruang waktu ya. Kurvatur. Dan ada kaitan antara keduanya. Dan dari apa yang kita diskusikan sebelumnya, kita lihat ada kaitan antara prinsip ekuivalensi, betul ya. Itu juga berkaitan dengan tadi apa? Geometri Riemann ya. Riemannian. Jadi prinsip ekuivalensi menyatakan bahwa gravitasi itu bisa dibuang dalam kerangka yang lokal. Jadi dalam kerangka yang lokal selalu kita bisa anggap gravitasi itu tidak ada.
misalkan kalau perangkat jatuh bebas, jelas kita bisa buang gravitasi. Dan Riemannian geometri mengatakan bahwa ruang atau ruang waktu itu adalah Minkowski atau flat jika kita tinjau secara lokal. Jadi kalau kita kaitkan seperti ini, maka kita bisa tarik hubungan antara keduanya ini, bahwa gravitasi itu pun berkaitan dengan geometri Riemannian gitu ya. Nah, gitu. Jadi ada hubungan antara gravitasi dengan geometri Riemannian. Nah, ini sudah dilakukan sebelumnya pekerjaannya oleh Gauss di Prince of Mathematics, ya. The Prince of Mathematics adalah Gauss yang bekerja untuk kasus dua dimensi, hitung kurvatur untuk semua manifold dua dimensi dia udah bisa hitung. Dan muridnya adalah namanya Riemann. Jadi Riemann itu adalah murid dari si Gauss. Nah, untuk permukaan dua dimensi yang dijelaskan oleh si Gauss menunjukkan bahwa ada sifat dari pelengkungan yang disebut dengan pelengkungan intrinsik, ya, di sifat intrinsik dari ruang lengkung. Karena ada dua jenis lengkungan, ada ruang lengkung yang kita katakan sifat ekstrinsiknya itu berkaitan dengan bagaimana dia di-embed, dimasukkan ke dalam ruang yang lebih besar, sedangkan sifat intrinsiknya adalah tidak ada hubungannya dengan bagaimana dia ditempatkan. Jadi Gauss mengatakan bahwa semua sifat intrinsik dari suatu permukaan lengkung itu digambarkan atau diberikan oleh turunan kedua, ya sebenarnya turunan kedua dari. Jadi kita lihat nanti ada banyak turunan kedua muncul, terutama kalau kalian ingat di dalam sama pada saat kita definisikan Christoffel simbol dan seterusnya itu ya, nanti berkaitan dengan itu nantinya. Jadi berkaitan dengan turunan, jadi turunan transformasi antara koordinat umum dengan koordinat lokalnya. Jadi ketika kita mau bicara misalkan diferensial manifold, kita bicara diferensial manifold kan seperti ini, kita punya manifold di sini. Maka ini akan kita petakan ke dalam satu kartesian ya, misalkan ya. Pada versi ini, makanya dipetakan ke sini misalkan ya. Nah, pemetaan ini adalah pemetaan yang harus bersifat diferensiable dan seterusnya ya. Itu adalah definisi dari differentiable manifold. Ya. Dan Gauss menyatakan bahwa sifat intrinsik dari suatu permukaan lengkung seperti di sebelah kiri di sini manifold ini yang lengkung ini itu digambarkan oleh turunan di sini saja. Jadi ini adalah fungsinya misalkan ya. Dari misalkan dua dimensi atau X gitu ya, dari fungsi transformasi nih. Jadi ini kita bicara X gitu ya, ini koordinat lokalnya di sini. Ini kan koordinat umumnya kita sebutnya X ini ya. Ini kita bicara XY-nya ini adalah berarti ya mungkin supaya bagus ini saya ambil aja misalkan ini jangan pakai X, pakai apa ya? 1,2 misalkan. Seperti itu ya kira-kira. Jadi turunannya akan menyatakan sifat intrinsik dari manifold ini. Jadi pernyataan Gauss bilang bahwa sifat intrinsik dari sebuah
dua dimensi ya. Terdapat di dalam atau diberikan oleh, digambarkan atau di nah, maksudnya begitu ya, jadi penjelasannya nggak usah terus lagi. Nah, karena tadi kita katakan bahwa ada kaitan antara gravitasi dengan ruang lengkung, dengan manifold dari Riemannian, dan sifat-sifat manifold dari Riemannian manifold itu diberikan oleh turunan dari fungsi transformasinya. Ketika kita bicara transformasi terhadap kerangka Cartesian terhadap kerangka umumnya gitu ya, dalam sistem koordinat umumnya, maka langsung kita bisa simpulkan bahwa semua efek dari medan gravitasi itu terkandung di dalam ini turunan ini berarti ya. Jadi ini mengandung efek gravitasi. Ini begitu ya. Dan dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa prinsip ekuivalensi itu memiliki ekspresi natural secara matematis di dalam geometri Riemannian. Jadi geometri Riemannian itu merupakan ekspresi natural matematis dari prinsip ekuivalensi. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan dulu? Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Anis, Anindita. Weni, silakan Wen, kalau mau tanya Wen. Sepertinya belum Pak. Belum ada ya? Lanjut. Oke. Nah, kalau kita mau lebih precise lagi, mengenai apa yang kita diskusikan barusan, kita biasanya mendefinisikan. Jadi ingat ya, jadi kita selalu memetakan dari satu koordinat yang lokal atau area yang bersifat lokal ke koordinat yang Cartesian. Jadi Cartesian karena kita bicara Euclidean, tapi kalau kita bicara space-time tentunya kita bicara Minkowski ya, berarti koordinat yang bersifat Minkowskian. Tapi Minkowski kita tahu itu adalah bersifat flat. Jadi kita harus memperkenalkan untuk koordinat yang bersifat lokal itu adalah yang satu kerangka yang kita sebut dengan lokal inertial frame, jadi ada yang istilahnya adalah lokal. Jika nanti yang dipakai ada LIF, itu salah satu istilahnya ya, lokal Lorentz frame atau inertial frame gitu ya. Jadi ini adalah padanan dari apa yang kita bahas sebelumnya. Artinya apa? Artinya dengan prinsip ekuivalensi pada setiap titik dari suatu manifold, misalnya kita punya manifold melengkung, ini P di sini, pada setiap titik P dari suatu manifold yang melengkung yang digambarkan oleh metrik di sini, misalkan metrik adalah G mu biasa ya, maka ini adalah G mu pada titik X, misalkan XP gitu ya. Maka kita bisa mencari suatu basis di mana metriknya itu menjadi konstan dan menjadi Minkowski. Jadi ini G itu tentunya adalah lengkung, metrik yang umum atau metrik yang Riemannian, sebutnya misalkan. Maka pada titik tersebut kita bisa mencari satu metrik yang kita sebut saja Yaxen, suatu sistem koordinat khusus
pada titik P, gitu ya, sebetulnya X aksen P, yang bersifat inkoskian, ketamino. Ya, ketamino adalah M1111, gitu ya. Oke. Nah, karena Gemino itu kita tahu pada sembarang titik di sini adalah bersifat simetrik kan dan bersifat real, maka ada transformasi ortogonal yang akan mengubahnya dan menjadikannya diagonal. Ini adalah Fishmat lagi, masih ingat ya. Jadi kalau kita punya matriks yang Hermitian atau realnya adalah real dan simetrik, maka selalu kita bisa mendapatkan kalau dia Hermitian simetrik dan real, maka kita bisa mencari transformasi similaritas istilahnya yang akan membuat dia menjadi matriks diagonal di bab 3 kalau nggak salah ya, ketika kita belajar diagonalisasi dan seterusnya. Jadi matriksnya adalah matriks ortogonal. Karena itu kita proses dari sini ke sininya dari G ke sini gitu ya. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan transformasi ortogonal aja. Ya. Jadi setelah kita buat dia diagonal, tinggal kita skalakan sehingga nilainya di min 1, 1, 1, 1. Ya, skala terakhir mudah ya, tinggal bagi-bagi saja. Nah, yang perlu diingat adalah signature dari suatu manifold itu nggak bisa berubah dengan transformasi similaritas. Dengan kita transformasikan bagaimanapun juga, dengan itu tidak akan bisa berubah. Nah, kita tahu signature kita adalah 2 ya, 3/1. Jadi itu nggak akan bisa berubah, atau bisa dikatakan tandanya min plus 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 itu selalu terbawa. Jadi nggak bisa tiba-tiba ini ruang kita info sekian, ternyata kalau jadi punya two time atau misalkan jadi Euclidean gitu ya, itu nggak mungkin. Jadi selalu signature istilahnya adalah signature-nya selalu sama. Dan yang kedua adalah yang perlu diingat adalah bahwa transformasinya itu bersifat lokal terhadap sebuah titik P saja. Jadi kita nggak bisa mengambil ini terlalu luas gitu, hanya pada daerah yang sangat dekat dengan P. Jadi untuk titik P yang berbeda, ya kita harus transformasinya berbeda lagi. Jadi, ini sekitar P ya, tapi kalau misalkan ada P aksen di sini misalkan. Nah, transformasi yang kita gunakan ini tidak akan berlaku. Dia tidak akan menghasilkan metrik yang ortogonal lagi. Kira-kira begitu. Jadi ini yang berlaku pada satu titik saja. Nah, yang menariknya adalah kita selalu bisa mencari suatu transformasi sehingga turunan pertama dari metriknya pada titik P tersebut juga bernilai 0. Jadi biasanya itu yang kita lakukan karena kamu mempermudah segala sesuatunya. Oke. Kalau bisa kita buat 0 ya kita akan buat 0. Jadi tadi misalkan kita dapatkan di aksen mu-nya kan pada koordinat yang baru kita sebut aksen pada titik P itu menjadi inkoskian. Oke, pasti kita adalah min plus plus plus. Dan kita bisa pilih tadi apa? Ininya adalah turunan pertamanya adalah sama dengan 0. Ini adalah. Pada titik XP ya, mana X up. Nah, kalau kita punya koordinat yang aksen ini, aksen-aksen ini yang membuat bentuknya seperti ini dengan syarat turunan pertamanya adalah 0 pada titik tersebut, maka sistem koordinat tersebut disebut sistem koordinat atau kerangka inersial lokal atau LIF.
Jadi ini semua adalah mendefinisikan apa yang disebut dengan lokal inertial frame yang kita definisikan. Turunan pertamanya bisa hilang, tapi turunan keduanya tidak akan bisa hilang, kecuali dia flat. Jadi, kita nggak bisa mendapatkan transformasi yang akan membuat turunan keduanya hilang secara konsisten. Jadi, kalau ruang ada ruang lengkung, maka turunan pertama dari metriknya, dia bisa dibuat hilang pada titik itu saja, tapi turunan keduanya biasanya tidak akan bisa dibuat hilang. Nah, turunan kedua ini nanti menggambarkan kelengkungan dari ruang tersebut. Oke, ada pertanyaan dulu? Oke, jadi intinya adalah efek gravitasi itu nanti akan muncul di dalam turunan kedua. Yaitu yang dikatakan dengan gaya tidal ya, kalau belajar di mekanika ya. Jadi gaya tidal, pemutaran angin utara selatan dan itu karena perbedaan gravitasi. Kalau ada pertanyaan, saya nanya kira-kira gambaran lokal itu seperti apa sih kerangka lokal, bagaimana kita menggambarkan kerangka lokal secara fisis? Apa makna lokal secara fisis? Jadi Pak ya. Jadi apakah makna lokal seperti itu? Boleh Pak, ditunjuk aja mahasiswanya Pak. So, silakan siapa yang mau coba jawab, silakan. Ya, sebenarnya nggak susah ya, lokal itu artinya ya kalau secara fisis ya, kalau di laboratorium kita menggunakan lokasi ataupun waktu yang sangat kecil, jadi ukurannya cukup kecil. Tapi ini kita bicara ruang waktu ya, bukan hanya ruang saja. Jadi kalau kita misalkan, sebenarnya begini, kalau kita ada di bumi begini ya, itu ada kerangka yang panjang seperti ini, maka ini jelas tidak bersifat lokal karena gravitasi tidak uniform, hanya akan ditarik yang sebelah kiri sini. Jadi orang di sini akan bisa merasakan bahwa dia ada di dalam medan, misalnya kerangka jatuh bebas ya, kerangka jatuh bebas. Jadi kerangka jatuh bebas satu tentu itu ada bersifat lokal, tapi yang kedua adalah ukuran juga harus cukup kecil. Kalau seperti ini dia pasti membedakan. Yang mudah ya, taruhnya benda di sini dan sini, pasti jatuhnya nanti akan mendekat. Maka dia tahu, oh ini berarti kita di dalam medan akan saling mendekat, gitu, walaupun dia mengambang, tapi dia akan mendekat. So, kalau misalkan seperti ini, panjang seperti ini juga sama, ini jatuh ke sini, ini jatuh ya. Jadi medan gravitasi ini lebih kuat dibanding di sini. Artinya apa? Di sini akan lama makin menjauh jarak antara dua benda ini kan, kalau kita bergerak. Jadi dia terlihat bahwa dia tidak bisa lokal. Lokal yang jelas itu hanya daerah yang sangat kecil sekali. Kalau dalam laboratorium artinya kita observernya menempati area laboratorium ruang waktu yang cukup kecil. Bukan hanya ruangan, tapi waktunya. Jadi kita nggak bisa melihat dalam waktu yang cukup panjang juga. Karena kalau cukup panjang, kemungkinan akan berubah semua kan, yang akan makin dekat. Ya. Dan seperti berubah ya, yang secara fisis gambarannya. Dan juga tadi kita bicarakan bersifat lokal, artinya kita efek-efek yang berkaitan dengan turunan kedua dari metriknya itu bisa kita abaikan. Jadi selama kita bisa abaikan, artinya sangat kecil, itu kita bisa anggap sebagai lokal secara matematisnya. Tetapi kalau fisiknya sih nggak terlalu susah harusnya. Ya seperti kita lihat sebenarnya permukaan bumi aja, di permukaan bumi kalau kita cukup kecil sini kan kita merasa bahwa area yang kita injak itu kan datar ya. Jadi kalau kita lihat dalam skala lebih besar, kelihatan melengkung. Datar kenapa? Karena ya jauh lebih kecil dibandingkan ukuran bumi.
Oke. Jadi apa yang kita pelajari sebelumnya adalah bahwa gravitasi itu nggak bisa tidak bisa diidentikan dengan gaya gravitasi yang dijelaskan oleh hukum Newton. Jadi hukum Newton menyatakan gravitasi sebagai gaya. Karena dengan prinsip ekuivalensi, maka gaya gravitasi Newton itu dapat dibuang menjadi nol, betul ya. Asal kita pilih kerangka yang sesuai. Jadi kalau gaya kan kita nggak pernah buang-buang gaya begitu ya. Jadi kalau kita transformasikan ke kerangka yang sesuai, ke kerangka lokal, inertial frame, maka gravitasinya bisa hilang ternyata. Nah, oleh karena itu maka gravitasi Newton itu adalah bisa kita katakan suatu gaya inersial yang disebabkan oleh pengamatan di dalam kerangka yang non-inersial. Nah, jadi kita ada belajar mengenai kerangka non-inersial di mekanika, tapi kira-kira bisa kita pandang demikian. Dan ini memiliki kemiripan dengan gaya fiktif sentrifugal atau gaya fiktif sentrifugal itu apa ya? Sentripetal, yang petal apa yang fugal yang fiktif, saya bingung. Kira-kira begitu ya. Sentrifugal yang keluar ya, sentripetal yang ya sentrifugal itu yang gaya fiktifnya kan. Jadi kalau kalian bergerak di dalam lintasan yang melingkar, di mobil yang melingkar, maka kalian rasakan ada gaya terlempar keluar. Itu adalah gaya fiktif. Jadi mirip seperti itu. Atau gaya Coriolis yang muncul ketika sebagai akibat dari perputaran bumi misalkan, atau perputaran satu kerangka. Ya. Kalian juga belajar itu di mekanika, biasanya dapatnya. Di bab berapa itu ya? Lupa. Tetapi kita nggak bisa membuang atau kita nggak bisa mentransformasikan menjadi nol itu gaya-gaya tidal atau yang berkaitan dengan turunan kedua untuk medan gravitasi yang tidak serba sama. Jadi kalau di dalam gravitasi atau teori relativitas umum, maka gaya-gaya tidal itu, gaya-gaya tidal yang akan mengakibatkan pasang surut, istilah tidal itu kan pasang surut itu akan merepresentasikan efek gravitasi yang sebenarnya. Jadi efek gravitasi sebenarnya itu direpresentasikan oleh turunan kedua dari metriknya. Sedangkan yang lain-lain itu bisa kita transformasikan menjadi hilang, jadi nol. Jadi dengan kata lain bahwa prinsip ekuivalensi itu dengan prinsip ekuivalensi ada kerangka inersial dalam ruang waktu ya yang dimana dalam kerangka inersial tersebut medan gravitasinya bisa ditransform away, bisa dibuang. Tetapi kerangka-kerangka tersebut hanya bersifat lokal, artinya tadi yang kita bahas dalam ukuran ruang waktu yang cukup kecil, lokal dan jatuh bebas. Jadi dia harus jatuh bebas dan bersifat lokal. Jadi kalau jatuh bebas saja tidak lokal juga akan kelihatan tadi kita lihat di sini. Jadi kalau jatuh bebas tapi nggak lokalnya akan gampang lihatnya di sini, benda di sini makin lama makin mendekat gitu ya, ngambang-ngambang makin dekat, bahwa berarti ini ada medan gravitasi. Jadi kalau cukup kecil gitu ya, jatuh di sini, misalkan ada benda jatuh bebas ke bumi, gitu, maka yang di sini tidak akan bisa membedakan apakah dia ada dalam gravitasi apa tidak, dia tidak akan tahu. Apakah dalam kerangka tanpa medan gravitasi, apakah jatuh bebas, dia tidak bisa membedakan. Oke.
Sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanya dulu? Oke, sekarang ada konsep yang kita bawa dari relativitas khusus, yaitu light cone. Jadi sama juga di sini konsep light cone yang sama. Kerucut cahaya ya. Kita belajar ini dari relativitas khusus. Tetapi karena sekarang kita melihat bahwa di dalam relativitas umum hanya ada local inertial frame yang bersifat Lorentzian, Minkowski. Oleh karena itu, pada setiap titik dalam kerangka inersia lokal tersebut, kita bisa definisikan kerucut cahayanya, light cones-nya. Jadi, relativitas umum itu mewarisi lokal light cone, struktur lokal light cone dari relativitas khusus. Dan struktur ini adalah tidak bergantung pada koordinat. Strukturnya tidak bergantung pada koordinat. Dan di dalam kasus ini kecepatan cahaya juga tetap batasnya c. Ya. Jadi di dalam struktur light cone yang ada di dalam relativitas umum ini mirip seperti di dalam relativitas khusus, cuma bersifat lokal. Jadi setiap titik ada light cone yang bisa digabungkan nanti satu dengan yang lainnya, mirip seperti relativitas khusus saja. Tapi penggabungannya mungkin berbeda-beda dengan relativitas khusus yang bisa kita cuma gambarkan satu light cone karena mewakili semuanya gitu ya. Kalau di sini setiap titik ada. Dan kecepatan cahaya ya, jadi kecepatan maksimum cahaya tetap c gitu ya. Jadi atau segala kecepatan di situ adalah maksimumnya c, kalau bukan cahaya ya kurang dari c. Dan sama seperti di kasus relativitas khusus, lalu kita bisa membagi, sama seperti biasa juga relativitas khusus, kita bisa membagi light cone-nya menjadi untuk setiap titik P ya, klasifikasi kausalnya ini adalah yang fast cone ya, ini future cone ya. Jadi kerucut masa lalu dan kerucut masa depan. Ya, bedanya ya kalau dengan relativitas khusus tadi saya katakan adalah untuk relativitas khusus kita tinggal misalkan ada satu titik di sini, titiknya P aksen di sini, light cone-nya tinggal kita geser ya, kita pindah sini, ini pasti benar ya. Tapi kalau dalam relativitas umum ini belum tentu kita dengan cara copy paste seperti ini akan menghasilkan light cone yang tepat karena tadi dikatakan struktur metriknya berbeda-beda, metriknya fungsi dari X. Ya. Dan kalau di dalam relativitas khusus, metriknya adalah konstan. Jadi light cone-nya tinggal di copy paste, jadilah semuanya. Nanti kita akan lihat bagaimana light cone strukturnya ini akan berubah jika kita membahas black hole. Di horizon-nya maka bisa terjadi simularitas yang tidak esensial sebetulnya. Ya, itu hanya masalah koordinat, tetapi tetap light cone-nya nanti akan berubah bentuk atau berubah sifat atau sifat ya, akan memiliki sifat tertentu yang akan menyebabkan bahwa cahaya tidak bisa keluar dari horizon sebuah black hole misalkan. Ya. Oke. Oke, jadi kalau kita simpulkan mengenai teori relativitas umum, maka Einstein menunjukkan bahwa atau mempropos bahwa ketidakhomogenan dari medan gravitasi yang
disebabkan oleh ketidakhomogenan dari materi atau massa, itu akan menyebabkan ruang waktu yang melengkung. Dan kelengkungan itu dikaitkan juga nanti dengan distribusi dari materinya. Jadi ruang waktu itu melengkung disebabkan oleh distribusi dari materi yang akan menyebabkan medan gravitasi yang berbeda-beda. Dan prinsip ekuivalensi tadi itu bisa digambarkan dengan konsep geometri Riemannian sebagai bentuk dari ruang waktu yang merupakan tembelan-tembelan dari apa yang disebut local inertial frame atau locally flat frames. Jadi sebetulnya kalau sembarang ada yang belajar topologi atau itu enggak. Jadi kalau kita punya pembukaan, lengkung segala macam ini kan bisa kita tempel dengan apa ya, yang kecil-kecil seperti ini. Nah ini adalah prinsip dari prinsip ekuivalensi. Gitu. Macam kayak triangulasi lah kalau belajar triangulasi. Nah, kira seperti itu adalah prinsip ekuivalensinya. Nanti kita akan mempelajari bagaimana hubungan antara kurvatur dengan distribusi materi. Koneksinya antara kaitan antara ekuivalensi dan geometri Riemannian. Dan bagaimana kita bisa menjahit yang ini, potongan-potongan ini menjadi satu kesatuan. Membentuk manifold Riemann. Itu adalah bagian dari relativitas umum juga. Jadi relativitas umum itu adalah jahitan-jahitan ini semua, sehingga kita dapatkan satu struktur metrik yang utuh, yaitu geometri Riemannian, yang diberikan nanti oleh suatu persamaan atau satu hubungan antara massa, kurvatur, dengan rapat massa. Dan itu kira-kira adalah gambaran umum tentang relativitas umum.